Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang kita terima selama ini, yaitu dengan cara membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan tentu saja terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin rajin sholatnya, semakin rajin membaca Al-Qur'annya, dan semakin banyak berbuat baiknya. Salawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada syariat Islam melalui sunnah-sunnahnya. Anak-anak bisa membaca salawatnya seperti ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak, setelah kalian pada minggu yang lalu mempelajari tentang bab bersuci, sekarang pada pagi hari ini kita akan kembali belajar, tetapi dengan judul yang berbeda, yaitu tata cara bersucinya. Untuk lebih menjelaskan lagi, anak-anak silahkan persiapkan buku LKS Pendidikan Agama Islam dan buka pada halaman ke-41. Di situ terdapat judul di atas sendiri, Tata Cara Bersuci. Tetapi sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kita membaca doanya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita mulai pelajarannya ya. Tata cara bersuci yang pertama adalah tentang istinja. Istinja ini kalau dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah cawi. Istinja adalah membersihkan kubul dan dubur setelah kita buang kotoran. Jadi anak-anak, setiap kita selesai buang air kecil atau buang air besar, kita harus membersihkannya dengan menggunakan air yang mengalir sampai bersih. Dengan itu, maka badan kita sudah bersih dari kotoran. Beristinja dilakukan dengan cara menggunakan tangan kiri. Tidak boleh menggunakan tangan kanan. Dan menggunakan air yang mengalir. Dengan cara bersuci tadi, maka badan kita telah bebas dari kotoran. Tetapi belum suci anak-anak ya. Karena masih memiliki bekas hadas kecil atau setelah buang air kecil atau setelah buang air besar. Kalau kita ingin lebih suci lagi, maka kita harus mengambil air wudhu. Nanti pembahasannya akan Pak Bagus sampaikan setelah ini. Nah, yang kedua adalah tata cara berwudhu. Anak-anak bisa lihat pada LKS halaman 41 nomor 2. Wudhu adalah kegiatan bersuci untuk menghilangkan hadas kecil dari tubuh kita. Misalkan, kalau kita setelah buang air kecil, atau setelah buang air besar, atau setelah kentut, atau setelah pingsan, atau setelah tertidur, atau bersentuhan kulit kita antara yang bukan mahram, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Maka dengan itu kita disyariatkan untuk berwudu agar badan kita suci. Suci artinya bebas dari kotoran, juga bebas dari hadas.
Jika kita mengalami beberapa atau salah satu kejadian di atas, seperti yang Pak Bagus sebutkan tadi, seperti keluar angin ya, kemudian buang air kecil atau buang air besar, pingsan, tertidur, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka kita harus mengambil air wudhu lagi agar hadas kecil dari tubuh kita hilang. Berwudu dilakukan dengan menggunakan air suci dan mensucikan. Contohnya seperti air hujan, air laut, air mata air sumur, air salju, air sungai yang jernih dan tidak berbau. Untuk ilustrasi berwudu, anak-anak dapat melihat pada gambar di LKS halaman 41. Di LKS Pendidikan Agama Islam. Di situ terdapat 8 macam gambar anak-anak sedang berwudu. Tetapi untuk lebih memahamkan anak-anak lagi, mari kita saksikan video pembelajaran praktik berwudu berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Nah, alhamdulillahirabbil alamin anak-anak. Semoga video pembelajaran berwudu tadi lebih memahamkan kita tentang bagaimana tata cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil dari tubuh kita. Sekarang, mari buka LKS halaman yang ke-42. Tata cara bersuci yang selanjutnya adalah mandi. Di situ anak-anak bisa lihat
Ilustrasi anak sedang mandi ya. Kalau mandi itu berarti kita masuk ke kamar apa? Apakah kamar ganti atau kamar tidur? Tidak keduanya ya. Tetapi kalau kita mandi, kita masuk ke dalam kamar mandi. Mandi adalah kegiatan membersihkan badan dari kotoran dengan cara mengguyurkan air ke seluruh badan. Tata cara mandi, Pak Bagus yakin anak-anak sudah mengetahuinya. Karena kita telah melakukan kegiatan mandi ini mulai dari kita kecil. Maka dalam hal ini, Pak Bagus hanya akan memberitahu bagaimana adab-adab ketika kita akan masuk ke kamar mandi saja. Ketika kita berada di dalam kamar mandi, dan ketika kita keluar kamar mandi. Yang pertama, sebelum masuk ke kamar mandi, anak-anak bacalah doa. Mari baca bersama-sama, ikuti setelah Pak Bagus. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sekali lagi anak-anak ya, tirukan pelan-pelan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian sebelum masuk ke dalam kamar mandi, anak-anak dahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Jangan sampai terbalik. Mau masuk ke kamar mandi, kaki kanan Nah, ini tidak benar. Karena kamar mandi adalah tempat yang kotor, maka kita mendahulukan kaki kiri untuk masuk ke dalam kamar mandi. Nah, setelah kita berada di dalam kamar mandi, ada aturan-aturannya, nak. Ada adab-adabnya. Yang pertama, tidak boleh berlama-lama di kamar mandi. Setelah selesai mandinya, atau setelah selesai buang air kecil dan besar, maka kita harus segera keluar dari kamar mandi. Selanjutnya, tidak menghadap ke arah kiblat saat buang air kecil atau buang air besar. Nabi kita Muhammad SAW bersabda yang artinya, jika kalian mendatangi jamban itu tempat buang air kecil dan besar, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Akan tetapi, hadaplah ke arah timur atau barat. Dan kita sama-sama tahu ya, kalau arah kiblat kita saat sholat bukan di arah barat, tetapi agak miring ke arah kanan. Jadi anak-anak menghadap ke arah barat atau menghadap kulon, kemudian miringkan sedikit beberapa derajat ke arah kanan. Atau anak-anak jika memiliki HP atau orang tuanya memiliki HP Android, yang di dalamnya bisa menggunakan aplikasi kompas, bisa dideteksi di mana arah kiblat yang baik dari lokasi kita berdiri. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa beribadah dengan baik dan benar kepadanya. Selanjutnya, tidak beristinja dengan tangan kanan, tidak cawik dengan tangan kanan, tetapi dengan menggunakan tangan kiri. Lalu yang terakhir adalah diam di kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi, kita jangan berbicara, jangan bersiul, atau malah bernyanyi. Jadi waktu kalian ada di dalam kamar mandi, anak-anak lakukan beberapa adab-adab tadi. Dengan itu, insya Allah kita semakin baik dan semakin kaya dengan ilmu pendidikan agama Islam dan yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu ketika keluar kamar mandi, apa yang harus kita lakukan, Mbak? Ketika kalian keluar dari kamar mandi, maka keluarlah dengan menggunakan kaki kanan.
Ingat ya, masuk ke kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan. Dan ketika sudah keluar dari kamar mandi, anak-anak berdoa lagi kepada Allah dengan membaca doa ghufranaka. Coba ikuti, ghufranaka. Sekali lagi, ghufranaka. Artinya, ya Allah, aku mohon ampun padamu. Untuk selanjutnya, tata cara bersuci yang terakhir adalah tayamum. Anak-anak bisa melihat pada LKS Pendidikan Agama Islam halaman ke-42 dengan gambar telapak tangan menempel ke tanah atau ke papan itu ya. Kemudian diusapkan ke wajah dan diusapkan ke telapak tangan. Tayamum artinya bersuci, menggunakan debu yang baik. Maksudnya debu yang baik adalah debu yang tidak menempel pada tempat yang terdapat najis. Boleh debu di tembok, boleh yang menempel di mobil atau di pintu, dan lain-lain. Pokoknya debu itu tidak berada pada tempat yang terkena najis. Tayamum dilakukan untuk mengganti wudhu. Jika tidak ada air, atau kondisi badan kita tidak bisa terkena air. Misalnya, saat kita sedang sakit, dan jika terkena air, sakitnya malah akan semakin parah. Maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Untuk lebih menjelaskan lagi, mari simak video berikut ini. Pagi anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini, Pak Bagus akan mempraktikkan bagaimana tata cara tayamum sesuai dengan tuntunan dalam agama kita. Nah, sebelum Pak Bagus menyampaikan bagaimana tata cara tayamum secara praktik, Pak Bagus akan memberikan keterangan terlebih dahulu secara singkat. Dahulu ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW ketika sedang mengalami hadas besar. Beliau diharuskan untuk mandi janabah. Tetapi karena tidak ada air, beliau kemudian beranggapan, jika bersuci tidak ada air boleh menggunakan debu, maka aku berguling-guling saja. Maka sahabat Nabi ini membersihkan dirinya berguling-guling ke tanah seperti hewan. Dengan anggapan debu yang menempel di seluruh badannya akan membersihkan hadas besar dari tubuhnya sampai nanti dia menemukan air. Hal ini diceritakan kepada Nabi SAW. Kata Rasulullah, cukuplah engkau melakukan ini dan melakukan ini. Seraya Nabi mencontohkan memukulkan tangan ke tanah, kemudian mengusapkan punggung tangan kanan menggunakan telapak tangan kiri, lalu mengusap punggung tangan kiri dengan menggunakan telapak tangan kanan. Lalu beliau SAW melanjutkan dengan membersihkan wajahnya. Atau di hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW melakukan tayamum dengan cara mengusap debu yang ada di telapak tangannya tadi setelah diambil di tanah, diusapkan ke wajah, lalu kemudian ke telapak tangan, ke punggung tangannya sampai ke pergelangan saja. Nah, sekarang mari kita saksikan praktik tayamum berikut ini. Pertama-tama, kalian harus menemukan debu yang suci terlebih dahulu. Di mana Pak saya bisa menemukan debu yang suci? Bisa kalian temukan di tempat yang tidak terkena najis. Pak Bagus sedang berada di Langgar, dekat kediaman nenek Pak Bagus. Nah, di belakang Pak Bagus terdapat dinding. Kalian boleh temukan debu yang suci misalkan di dinding, atau di mobil, atau dimanapun, di atas batu, atau di pasir yang tidak terkena najis. Mari Pak Bagus contohkan. Pertama, kedua telapak tangan kalian tempelkan ke dinding yang terdapat debu yang suci tadi. Setelah ditempelkan seperti ini, tiup terlebih dahulu agar debu yang kasar hilang. Kemudian usapkan ke wajah kalian dengan cara seperti ini. Lalu jika sudah selesai, debunya kan habis ya.
ambil lagi ke temboknya. Tapi perlu diingat, kalau kalian tadi mengambil debu di area sini, maka jangan ambil lagi di sini. Ambil di area yang lain, karena debu yang di sini sudah kita ambil. Nah, ambillah di area yang lain, misalkan di bawahnya seperti ini. Setelah selesai, kemudian tiup lagi dan usapkan punggung tangan kanan kalian dengan menggunakan telapak tangan kiri seperti ini sampai pergelangan. Lalu jika sudah selesai, bergantian mengusap punggung tangan kiri dengan menggunakan telapak tangan kanan yang masih ada debu yang suci. Dengan ini selesailah sudah tayamum kita dan bisa kita pergunakan untuk sholat dan baca Al-Quran. Tetapi ingat anak-anak, ketika kalian nanti menemukan air, maka tayamum otomatis batal. Kalian melakukan wudhu dengan air seperti biasanya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dari serangkaian penjelasan yang Pak Bagus sampaikan di rekaman suara ini dan video pembelajaran tentang praktik wudhu, tentang praktik tayamum, serta tentang adab-adab di kamar mandi tadi, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya nak. Untuk tugas pendidikan agama Islam, anak-anak praktikkan tata cara wudhu dengan baik dan benar. Lalu divideokan dan dikirim ke WA pribadi kepada Pak Bagus. Dan Pak Bagus tunggu pengumpulannya sampai jam 9 malam. Catatan, jika ada kritik atau saran atau pertanyaan, mohon anak-anak langsung menghubungi Pak Bagus. Mohon Ibu Bapak Wali Murid juga menghubungi Pak Bagus. Semoga Allah selamatkan kita dari prasangka dan kejelekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.